Selamat malam, para pendengar setia. Malam ini, kita akan memasuki dunia yang tak tersentuh logika. Sebuah cerita dari desa terpencil, di mana pesugihan menjadi jalan pintas untuk meraih kekayaan. Jalan ini tak datang tanpa harga. Tumbal adalah harga yang harus dibayar. Dan malam ini, kita akan menguak misteri di sebuah desa gelap yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Terdapat seorang pria bernama Sastro. Ia hanyalah seorang petani sederhana yang hidup dalam kesulitan. Namun, suatu malam, semuanya berubah. Sastro mulai dikenal sebagai orang terkaya di desanya, memiliki sawah yang luas dan rumah yang megah. Keanehan ini membuat orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang petani biasa tiba-tiba memiliki segalanya? Rumor beredar bahwa Sastro melakukan pesugihan, bukan pesugihan biasa, tapi yang melibatkan makhluk dari dunia lain. Para tetua desa memperingatkan agar tak ada yang dekat-dekat dengan rumahnya pada malam hari, karena katanya ada sosok-sosok bayangan yang sering terlihat berkeliaran di sana. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari balik pagar rumahnya. Meski Sastro tak punya anak, suara anak kecil menangis samar-samar di latar belakang, memberi kesan angker bintang. Namun, satu hal yang paling menyeramkan terjadi pada suatu malam di bulan purnama. Seorang pemuda bernama Budi, penasaran dengan desas-desus tersebut, memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan nyali yang sudah terkumpul, Budi berjalan pelan menuju rumah Sastro. Malam itu sangat sepi. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dengan angin. Suara langkah kaki Budi perlahan di tanah berbatu, diselingi suara angin berhembus bintang. Bintang-bintang Budi berbisik, bintang-bintang, aku hanya ingin melihat, apakah benar ada yang aneh di rumah itu. Budi bersembunyi di balik pohon besar, tak jauh dari gerbang rumah Sastro. Dari celah-celah pagar kayu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di halaman belakang, ada sesosok makhluk hitam besar, dengan mata merah menyala, berdiri tegak di samping Sastro. Mereka berbicara. Meski Budi tak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan, bintang suara napas Budi yang mulai terengah-engah karena takut, diselingi dengan suara gumaman misterius yang tak jelas bintang. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu yang berdeit. Dari dalam rumah, keluarlah seorang wanita, istri Sastro, membawa sesuatu dalam gendongan. Budi mencoba memperhatikan lebih dekat. Apa yang dibawa wanita itu tampak seperti seorang anak kecil. Suara pintu berderit keras, disusul suara bayi menangis. Makin jelas bintang. Wanita itu menyerahkan gendongannya kepada makhluk hitam besar tersebut. Budi terperangah, tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Saat itulah ia menyadari, suara tangisan yang ia dengar tadi kini berhenti. Berganti dengan suara tawa seram dari makhluk itu. Budi tak sanggup lagi menahan ketakutannya, ia langsung berlari sekuat tenaga, tak peduli apapun yang ada di depannya. Sesampainya di desa, ia terjatuh dan pingsan keesokan paginya. Tubuhnya ditemukan oleh warga desa dengan wajah yang pucat dan bibir yang terus menggumamkan satu kalimat yang sama berulang-ulang. Suara Budi yang terguncang, berbicara dalam keadaan setengah sadar. Budi sambil gemetar. Tumbal, Tumbal, anak itu adalah Tumbal. Desa itu tak lagi sama setelah kejadian itu. Sastro dan keluarganya menghilang tanpa jejak. Rumah megahnya pun kini kosong dan perlahan runtuh termakan waktu. Beberapa warga desa percaya bahwa makhluk yang bersekongkol dengan Sastro telah mengambil semua yang dijanjikan, termasuk anak-anak mereka. Begitulah, para pendengar, kisah dari desa yang tergoda kekayaan, namun harus membayar harga yang jauh lebih mahal dari yang bisa dibayangkan. Apakah kisah ini benar terjadi? Atau hanya cerita yang sengaja diciptakan untuk menakut-nakuti? Hanya waktu yang akan membuktikan. Namun, satu hal yang pasti, kekayaan yang datang dengan mudah tak selalu berakhir dengan bahagia. Terima kasih telah mendengarkan episode malam ini. Jangan lupa, selalu berhati-hatilah pada apa yang kalian inginkan. Sampai bertemu di episode berikutnya, di mana kita akan kembali menggali misteri dari dunia yang tak kasat mata. Selamat malam, dan semoga kalian tidur dengan nyenyak, jika bisa.